Satu-satunya sumber penghasilan ya dari tape. Cara jualannya keliling, titip-titipkan di gede. Ya ada yang kontan, ada yang ini naruh, besok bayar, ada juga. Kalau orang Jawa bilang nyarap nyaur. Ya sampai aku kuat lah, sampai nggak kuat lah. Ya macam mana juga lah. Nanti dibilang sampai kapan ya, kita kan umur orang kita nggak tahu, ya kan? Ya sampai kuat lah. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, kekuatan, supaya anak-anak sekolah bisa lulus. Itu aja permintaanku. Sangat-sangat bermanfaat karena dengan adanya dikenallah kampung tahu ini menjadi luas. Jadi yang di luar-luar kota itu mereka kenal dengan adanya, oh ini tahu dari Binjai gitu. Sumatera Utara tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan keragaman budayanya. Provinsi ini juga menyimpan ragam cerita kuliner tradisional yang unik dan penuh cita rasa. Deli Serdang, salah satu kabupaten di provinsi ini, memiliki sebuah kampung yang unik. Sebuah kampung yang hampir seluruh warganya menggantungkan hidup dari satu makanan tradisional, yakni tapai. Letaknya tepat di Desa Kolam, Tembung, Percut Seituan. Sebuah jalan kecil diberi nama Gang Tape karena banyaknya warga yang memproduksi tapai dari rumah mereka. Tapai seakan telah menjadi identitas yang melekat pada kampung ini. Namaku Ponikem. Pekerjaan sehari-hari buat tape ubi, tape pulut. Kalau tape pulut 2 hari sekali, hanya 2,5 kilo. Kok tape ubi 50 kilo. Awalnya iseng-iseng aja, nyoba-nyoba, akhirnya sampai sekarang, dari tahun 91. Belum. Ada berapa orang gitu aja lah. Kira-kira ada 4 orang gitu. Cuma karena nggak ada kerjaan, bingung. Ya untuk bantu suami, ya coba-coba bikin tape. Tuh, alhamdulillah sampai sekarang dilanjutkan. Di gang ini waktu itu bungkus daun ya, masih bungkus daun, masih murah lah. Ubi masih 200 perak, awak jual tape masih 50 perak per bungkus. Jadi sekarang kalau ubi nggak pakai daun lagi, pakai plastik karena daun mahal. Jadi cuma pulut aja yang bungkus daun. Dulu perhubungan aja, karena banyak orang buat tape, dibikinnya Gang Tape. Jadi kalau orang nyariin gampang, udah tahu tuh Gang Tape gitu. Anak-anak muda-mudi itulah yang bikin dulu Gang Tape. Tadi di Batang habis, Ri? 1,7. Oh, alhamdulillah, sisanya sedikit. Ya, nengok lah, kalau di sana masih ada ya nggak diantar. Besok aja. Kalau habis ya baru diantar. Sejak tahun 1991,
Ponikem telah menekuni profesi sebagai perajin tapai. Ia kini dibantu oleh sang cucu untuk mengerjakan proses pembuatannya. Bagi Ponikem dan keluarganya, tapai bukan sekedar makanan, melainkan sumber penghidupan yang telah membesarkan anak dan cucunya hingga hari ini. Perkenalkan, nama saya Ferry Agus Irawan. Saya bekerja di bidang F&B kalau bisa dibilang. Saya bantu-bantu usaha keluarga dan bisnis kecil-kecilan saya, usaha keripik. Dulu sering bantu-bantu nenek kayak ngupas ubi, nyuci ubi. Namanya anak kecil ya sambil main-main lah. Terus kebiasaan sampai kerja di beberapa perusahaan kayaknya kurang nyaman, lebih nyaman usaha sendiri lah ya. Untuk sekarang di Gang Tape ini kondisinya ya dibilang tape ini udah menjadi komoditas utama pencarian warga sini ya dibilang. Kalau untuk beberapa warga sini sering menggantungkan pencarian utama di tape. Oh. Udah direbus, Bang? Udah, Nek. Dicuci, bersih? Ya, bersih. Oh. Berapa kali nyucinya, Ri? 2 kali, Nek. 2 kali. Udah bersih? Ya. Jangan sampai nggak bersih, nanti jelek. Ya. Berapa menit itu, Bang, nunggunya? Tinggal tunggu berapa 20 menit lagi, nanti siap 20 menit diangkat. Ya. Ya udah. Penting perhatikan, jangan sampai kelamaan. Nanti kalau kelembean payah ngeragiin. Satu-satunya sumber penghasilan ya dari tape. Cara jualannya keliling, titip-titipkan di gede. Ya ada yang kontan, ada yang ini naruh, besok bayar, ada juga. Kalau orang Jawa bilang nyarap nyaur, ya dibilang berjasa, ya berjasa. Dibilang enggak ya biasa aja gitu. Ya cukup untuk sehari-hari makan, untuk ongkos anak cucuku. Cucu 3. Yang satu si Peri, yang kedua Vera, kuliah dia masih an. Yang satu tahun ini mau masuk Febri, kuliah. Ya, karena di sini rata-rata pekerjaan utama ya usaha tape. Rutinitas dari pagi biasa aku bangun sekitar jam 5 sholat subuh. Habis selesai sholat subuh biasa ngikat tape, ngikat plastik tape. Habis itu sarapan pagi, ya nanti sekitar masuk jam 9 ubinya datang, ngupas ubi. Selesai ngupas biasanya saya potong kecil-kecil. Saya cuci dulu, siap cuci saya rebus. Jam kerja saya dari jam 6 sampai jam 3 sudah siap biasanya. Setengah hari lah ya dibilang. Tapai, makanan tradisional ini masih bertahan di tengah gempuran makanan modern yang semakin beragam. Keberadaan para perajin tapai di kampung ini menjadi bukti bahwa tradisi bisa bertahan, sekaligus menjadi sumber penghidupan yang tak lekang oleh waktu, meskipun para perajin kerap menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah ketersediaan bahan baku yang kualitasnya tidak konsisten. Segi kualitas saya kira kurang konsisten dari bahan baku supplier ya. Kadang dapat tape sebulan bagus, kadang sebulan lagi jelek. Itu yang membuat kendala saat ini dari supplier yang terutama. Kesulitannya kalau tentang tape yang jelek, ubi yang jelek, itu nggak jadi. Kami buang tapenya karena ubi kena pupuk, entah mau dicabut itu diobat, itu jelek, ya rugi, udah risiko. Udah jadi, udah mau dibungkus jelek, ya udah dibuang lah. Nggak mungkin kan kita jual, nanti konsumen ya terus males beli. Kebertahanan para perajin tapai di tengah tantangan yang dihadapi tentu menjadi kisah menarik. Di saat kualitas bahan baku yang tidak menentu,
dan selera pasar yang kian berubah, para perajin ini tetap setia melestarikan tapai sebagai ikon kampung. Ketekunan dari para perajin tapai ini menghadirkan potensi besar bagi kampung. Jika dikelola dengan bijak, Kampung Tapai bukan hanya dikenal sebagai sentra produksi makanan tradisional, namun juga dapat menjadi destinasi wisata kuliner yang unik. Ri, ini udah siap, Ri, diangkat, Ri. Udah siap, Nek. Udah, angkat taruh sana, meja. Saya pikir kalau dikelola dengan baik bisa aja jadi kampung wisata ya. Kalau seluruh warga sini kompak dengan tujuannya supaya kita dikenal banyak orang, bukan hanya di satu tempat atau di tempat kecil. Kita juga pengen seluruh Indonesia tahu lah bahwa kita punya penghasilan utama di Tape. Dan juga kita pengen dikenal oleh seluruh Indonesia kalau bisa. Karena mana tahu kita bisa ekspor ke luar negeri, minimal ke Malaysia atau Australia. Jangan kita hanya menikmati produk luar aja. Saya kira bisa kalau kita sama-sama niat. Selama ini dari desa atau dari masyarakat sendiri belum ada niat untuk ke sana, tapi saya rasa kalau umpamanya kita bareng-bareng komunikasi, kurasa ada bisa. Tapi butuh beberapa orang untuk kita saling sama-sama lah satu pikiran. Ya, saya kira bisa lebih rukun lagi, bisa lebih kompak lagi untuk tahun-tahun mendatang. Mungkin kita bisa, suatu saat mungkin kita bisa ekspor keluar atau bisa lebih dikenal lagi ke orang luar. Ya, sebagai kami ya tukang tape ini ya penting lah peninjauan dari Bapak Pengulu, entah Kades, ya macam mana caranya. Kami pun kesulitan dana ya kan, ya mohon dibantu lah gitu. Waktu itu pernah juga orang datang gitu, nanya-nanya juga macam mana nih bikin tape gini. Kami kasih tahu juga. Udah lama nih jual tape, ya alhamdulillah udah. Aku bilang, aku mau beli tapenya lah nih, ada. Aku bilang, pernah juga. Sekali lah gitu ya, sampai aku kuat lah, sampai nggak kuat lah. Ya macam mana juga lah, nanti dibilang sampai kapan ya, kita kan umur orang kita nggak tahu ya kan, ya sampai kuat lah. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, kekuatan supaya anak-anak sekolah bisa lulus. Itu aja permintaanku. Seperti halnya Kampung Tapai di Deli Serdang, Kota Binjai juga memiliki sebuah kampung dengan kisah serupa. Bedanya bukan makanan tradisional Tapai yang menjadi andalan, melainkan tahu, jenis panganan olahan berbahan dasar biji kedelai yang juga telah lama menjadi sumber kehidupan warganya. Produksi tahu Binjai terbesar berasal dari Kelurahan Sukamaju, Binjai Barat. Di kampung ini, hampir seluruh warganya berprofesi sebagai pengusaha tahu. Sekitar 43 rumah produksi tahu berada di kecamatan ini, sehingga kampung ini pun dijuluki Kampung Tahu. Awal mula tahu masuk di kampung ini adalah awalnya masyarakat kampung sini bekerja kepada salah satu pengusaha, yaitu Cina lah kita katakan. Dengan awalnya mereka bekerja, mendapatkan ilmu dan punya modal, mereka misah gitu, maksudnya buat sendiri gitulah. Akhirnya mereka buat sendiri tahu tadi, menambah lapangan pekerjaan. Nah, kampung ini buat lagi gitu, ceknya bekerja dengan sipulan tadi lah gitu kan Bu. Jadi mereka tuh punya modal lagi, tumbuh lagi satu lagi gitu.
mereka buat lagi. Jadi sehingga kampung ini berkembang menjadi pengusaha tahu, banyaklah gitu. Saya dari tahun ya sekitaran adalah 8 tahunan gitu lah. Mulanya dari adik, adik belajar kan, kerja sama orang tadi, dia buat usaha, jadi saya bekerja sama adik gitu. Udah saya pandi sendiri, adik pindah, saya yang neruskan usahanya. Sangat-sangat bermanfaat karena dengan adanya dikenallah kampung tahu ini menjadi luas. Jadi yang di luar-luar kota itu mereka kenal dengan adanya, oh ini tahu dari Binjai gitu. Kampung tahu di Kota Binjai menjadi sentra produksi tahu yang masih bertahan hingga kini. Dari rumah produksi sederhana inilah, tahu diproduksi setiap hari dan tidak hanya dipasarkan di sekitar Kota Binjai, melainkan hingga ke berbagai daerah. Ya pedagang itu ada yang ke Brastagi, ada yang ke Medan, ada yang bahkan ada juga yang sampai ke Aceh gitu. Khasnya ada juga, karena dia bermacam-macam. Mungkin dari rasa ya, mungkin gini, tahu Binjai ini terkenal tahunya enak gitu. Ya, karena mungkin di luar kota sana ada juga yang buat pabrik tahu kan, dengan rasanya tadi mungkin yang entah yang asem gitu. Makanya tahu Binjai ini dia terkenal gitu loh. Yang di luar kota tuh gini, ya ini tahu Binjai gitu. Tapi ya belum banyak gitu. Udah ada, tapi dia masih ada 1-2 gitu lah. Tapi udah ada yang produksi. Kalau aku sendiri, aku buka pabrik ini di tahun 2016. Dan dulu itu pernah abang aku buka itu di tahun 2004. Di tahun 2004 itu aku pernah bekerja masih sekolah, masih sekolah lah gitu, SMP. Aku udah kerja cari uang sendiri untuk pengalaman gitu. Di tahun 2004 itu sampai di tahun 2008. Sampai di 2008 itu udah mulai hengkang kerja sana sini gitu, nggak kerja di tempat abang lagi. Sampai akhirnya di tahun 2016 punya pengalaman kerja, punya modal dan buka usaha sendiri. Menurut yang aku dengar sih ada sekitar 43 pengusaha tahu dari berbagai macam ini jenisnya. Ada tahu kuning, tahu putih, tahu kering, tahu goreng, tahu kopong, sama tahu Sumedang ini juga. Peminat tahu ini kan banyak juga ya, dari luar daerah kita ya kan. Jadi ya kampung ini ya terkenalnya dari mereka juga ya kan. Boomingnya itu kalau nggak salah di tahun 2010-an lah. Udah mulai banyak yang buka tahu, banyak yang buka ini gitu kan. Jadi kampung ini dikenal kampung tahu tuh banyak yang dari kita juga ya, dari sini juga yang jualan seperti yang kakak lihat tadi ya kan. Kampung tahu ini terkenalnya ya karena mereka lah yang jualan-jualan along-along itu. Kalau kita bilang di sini along-along ya. Kampung Tahu Binjai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Para pengusaha tahu di sini sadar untuk mengembangkan bisnisnya, mereka perlu terbuka dan mengikuti prosedur yang berlaku. Itu mengurus sertifikat kehalalan gitu. Biarnya sertifikat halal gitu. Biar supaya makanan kita tuh memang terjamin gitu.
aku tuh penting banget gitu. Jadi masyarakat tuh bisa tahu kalau makanan kita tuh memang halal dan bisa dimakan untuk semua orang gitu. Berarti itu kan udah terjamin gitu kan. Ya, untungnya peminatnya udah ada masing-masing. Kalau dikatakan berat, ya berat persaingan ini. Gitu. Namanya persaingan ya kan, ya pasti berat lah. Ya siasatinya ya kita ya sebagai pengusaha ya meningkatkan kualitas saja lah. Kemarin itu ada dari Dinas Kesehatan, terus kalau nggak salah dari Dinas Lingkungan juga kayaknya. Ya tentang kebersihan, tentang kualitas yang harus dijaga gitu aja. Ya menurut aku sih itu positif aja lah Kak. Karena kan itu untuk memperkenalkan usaha ini juga kan gitu. Produksi ini juga. Menurut aku tuh positif. Kita tuh bisa dikenal mungkin ke mancanegara gitu, ke Malaysia atau lainnya lah, di luaran, kayak di Kampung Lalang, kayak di Blogur, sampai ke tebing juga pernah ada. Eceran. Kalau aku pribadi, kalau sama tahu kuning ya, kalau 3.000 biji tahu ya, kalau aku pribadi sekitar 70-an kilo lah. Tapi kalau disambung sama tahu kuning sekitaran 100 kilo lah. Menurut aku ya segitu familiarnya lah, karena memang banyak peminatnya. Dari luaran juga banyak peminatnya. Ya mungkin karena rasanya, teksturnya banyak macam rasa mungkin. Harapan saya sebagai pengusaha tahu, tahu ini tetap berkembang dan banyak dikenal masyarakat dan dapat perhatian dari pemerintah. Dan saya berharap bahan baku seperti kacang kedelai tadi harganya tidak melambung tinggi sehingga kami dapat terus berkembang dan berkembang. Harapannya ya semoga tuh pemerintah tuh bisa melihat lagi lah ke kita, ke para pengusaha rumahan ini gitu. Bisa ditinjau lagi, bisa dilihat bahwasannya kita nih pengusaha rumahan ya membutuhkan ini mereka lah gitu, dukungan lah istilahnya. Kampung Tahu di Kota Binjai dan Kampung Tapai di Deli Serdang menunjukkan bagaimana sebuah kampung dapat tumbuh dan dikenal melalui makanan tradisional yang dijaga dari masa ke masa. Kuliner sederhana ini menjadi identitas yang bukan hanya dapat menopang perekonomian warga, namun sekaligus menyimpan potensi besar yang menunggu untuk dikembangkan. Keduanya menjadi bukti nyata bahwa warisan kuliner tradisional dapat terus hidup, bahkan menjadi simbol ketekunan, kebersamaan, dan kebanggaan masyarakat lokal.